Mulai dari. Iya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta memberi kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan diskusi kelima ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur berdoa mulai. Selesai. Yang dibangun pada hubungan ta'aruf ini membutuhkan waktu yang singkat. Hubungan hanya berlangsung beberapa bulan atau bahkan bisa beberapa minggu sebelum pernikahan. Komunikasi antara calon pasangan dibatasi untuk menghindari kontak langsung antara lawan jenis. Frekuensi interaksi dan waktu hubungan yang singkat seringkali menyebabkan topik mengenai perbedaan nilai budaya tidak muncul di permukaan. Kedua individu benar-benar mengenal satu sama lain setelah mereka menikah. Adapun tahapan penetrasi sosial. Pertama, tahap orientasi, yaitu tahap awal atau tahap perkenalan. Pada tahap ini, percakapan hanya sebatas basa-basi dan membicarakan seputar informasi umum. Kedua, tahap pertukaran penjajakan afektif. Tahap ini merupakan tahapan lanjutan awal dari informasi dasar ke informasi yang lebih mendalam. Dalam tahap ini, kedua individu mulai membicarakan hal-hal yang disukai dan menarik perhatian masing-masing seperti hobi, kesukaan makanan, dan kebiasaan. Ketiga, tahap pertukaran afektif. Pada tahap ini, hubungan kedua belah pihak menjadi lebih intim dan adanya pertukaran informasi pribadi yang lebih intim. Menjabarkan tentang percakapannya sudah meliputi nilai, konsep diri atau perasaan dan juga emosi mendalam. Keduanya sudah saling mengerti dan memahami perasaan masing-masing. Ayo yang tadi, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Kan ada teman sebaya saya, dia itu sering bergonta-ganti pasangan. Dan menurutnya hal itu dilakukan untuk memuaskan masa mudanya. Nah, di lain sisi, saya sudah mengingatkan larangan berpacaran karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tetapi dia tidak peduli.
Kira-kira mengapa dia sulit untuk diberi nasihat dan bagaimanakah cara agar kita dapat meyakinkan dia untuk memilih ta'aruf? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Saya ingin menanggapi. Jadi cara agar kita dapat meyakinkan dia untuk memilih ta'aruf adalah dengan meyakinkan bahwa ta'aruf merupakan proses perkenalan sebelum menikah dengan syariat Islam. Proses perkenalan menuju pernikahan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa disebut dengan perkenalan tanpa pacaran. Ta'aruf juga sebagai jalan untuk mendapatkan jodoh yang baik untuk dunia dan akhirat, agar pernikahan lebih diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjemput pasangan halal dengan cara yang baik menurut Allah dengan ta'aruf. Tapi jangan sampai salah kaprah jika ta'aruf disebut pacaran syar'i. Sekian, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya, ini suaranya kedengeran nggak? Kedengaran. Oke. Jadi idealnya itu seperti yang ditulis oleh Tobani dan Munir, ta'aruf itu kan harus melibatkan kedua belah pihak, yaitu dari pihak laki-laki dan perempuan. Wanita itu memiliki hak yang sama untuk bertanya dan mengetahui tentang calon suaminya itu kayak gimana gitu. Nah, kejujuran ini tuh sangat penting dalam proses ta'aruf. Kira-kira apa yang terjadi kalau salah satu pihak itu yang melaksanakan ta'aruf, tapi dia nggak jujur satu sama lain gitu. Kira-kira yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut itu apa ya? Oke, terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Baik, saya izin menanggapi. Jadi, di dalam ta'aruf itu akan lebih baik jika kedua belah pihak saling jujur satu sama lain. Karena hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan satu sama lain. Demi mencegah adanya ketidakjujuran antara pasangan dalam proses ta'aruf ini, mungkin kita dapat melakukannya dengan menanamkan kejujuran sejak dini. Dengan pendidikan Islam dari masa kanak-kanak sehingga seorang individu dapat tumbuh dengan menjunjung tinggi kejujuran. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya ingin bertanya, di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa terjadi tahapan pada teori penetrasi sosial. Yang pertama yaitu tahap orientasi, di mana kedua pasangan melakukan perkenalan satu sama lain. Namun di dalam tahap orientasi ta'aruf ini tentu ada hal yang tidak ditampilkan atau dilihat oleh salah satu pasangan, dan hal itu sering membuat kecemasan terjadi. Bagaimanakah cara agar kita dapat lebih mempercayai pasangan kita dalam proses ta'aruf ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menanggapinya ini sendiri. Nah, memang sering terjadi banyak kecemasan, penilaian, dan praduga yang dialami oleh kedua pihak. Namun, terlepas dari kecemasan dan penilaian yang terjadi selama proses ta'aruf, kita mesti memiliki pemikiran religi calon pasangan dan visi tentang pernikahan dan keluarga di masa depan dianggap lebih bermanfaat daripada kecemasan berpasangan dengan seseorang yang belum dikenal lebih dalam. Yaitu, yang harus kita lakukan adalah dengan menjalin komunikasi dengan baik, kita mesti menanamkan sifat positif pada diri kita dan memasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah hasil yang didapat tidak akan mengecewakan. Nah, terima kasih. Oh iya, untuk tujuan jurnal ini mungkin ada yang sudah tahu. Tujuan penulisan.
Saya izin menjawab. Untuk tujuan yaitu bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil penelitian dalam bahas teori penetrasi sosial yang telah dilakukan, serta berfokus pada keterkaitan proses pernikahan ta'aruf dengan tahapan proses perkembangan hubungan dengan penetrasi sosial dan asumsi-asumsi dasar dari teori penetrasi sosial. Sedangkan untuk metode yang digunakan pada jurnal yaitu penulis menggunakan metode penelitian meta-analisis yang merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Kira-kira begitu untuk tujuan dan metode jurnal. Terima kasih. Oh iya, mungkin ada yang tahu tentang kesimpulan materi dalam jurnal ini. Jadi kesimpulannya, dalam penulisan ini terbukti adanya lapisan atau tahapan serta proses penetrasi sosial yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah, atau yang biasanya disebut ta'aruf dalam agama Islam. Keempat tahapan penetrasi sosial dialami oleh kedua narasumber yang menjadi salah satu pedoman penulisan jurnal ini, yang dipaparkan pada jurnal yang ditulis oleh Sinta dan Irwa. Pertama, tahap orientasi dirasakan oleh kedua individu melewati proses pertukaran CV, resume, dan juga penilaian kasat dari fisik calon pasangan. Pengenalan suku dan budaya sebagai latar belakang calon pasangan juga kemudian akan dialami oleh individu. Tahapan kedua dan ketiga dari teori penetrasi sosial berlangsung secara bersamaan dan berangsur-angsur masuk ke tahapan terakhir di titik pertukaran stabil. Ketika tahapan kedua dan ketiga, muncul berbagai konflik dalam rumah tangga karena kedua individu sudah mulai saling mengenal satu sama lain secara lebih intim dan nyata. Namun, masalah berhasil dilewati dan masuk ke titik pertukaran stabil ketika pasangan sudah lepas dari interupsi keluarga. Salah satu asumsi dasar dari teori penetrasi sosial adalah keterbukaan diri atau self-disclosure adalah inti dari perkembangan hubungan. Asumsi ini juga dikemukakan bahwa pengungkapan diri terhadap kepuasan pernikahan adalah sebesar 8,7%. Dengan demikian, masih terdapat 91,3% faktor lainnya yang dapat menjelaskan kepuasan pernikahan, yang dapat diteliti dalam penelitian selanjutnya. Dalam proses self-disclosure yang terdapat pada proses ta'aruf, kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan pengungkapan diri.
Kejujuran merupakan hal yang vital pada saat pembukaan diri atau self-disclosure ini. Kejujuran akan menjadi fondasi utama dalam pernikahan mereka. Peneliti juga mengharapkan aspek-aspek lainnya dalam ta'aruf dapat dikaji ke depannya seperti proses komunikasi pasangan yang melakukan ta'aruf setelah pernikahan dan melibatkan mediator sebagai informan. Berdasarkan jurnal yang telah dijadikan referensi, dapat disimpulkan bahwa kedua jurnal lainnya tidak menjelaskan keseluruhan proses penetrasi sosial. Kelemahan ketiga jurnal penelitian yang adalah tidak meneliti pengaruh durasi proses orientasi terhadap pengurangan ketidakpastian pada proses ta'aruf. Peneliti berharap akan ada penelitian lanjutan yang membahas topik digitalisasi pada proses ta'aruf yang mulai digunakan sebagai mediator berupa website seperti Mawaddah Indonesia. Sekian kesimpulannya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya. Saya rasa diskusi kali ini sudah cukup ya. Iya, sudah cukup. Ya, kalau gitu mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk depannya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.